Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa sebelum belajar. Bagi yang non-Islam, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Marilah kita berdoa, diawali dengan uh, basmalah, kemudian doa sebelum belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berapa jumlah mahasiswanya ini angkatan ini berapa? Hmm? Jangan dalam kondisi enaknya sendiri. Karena persyaratannya adalah harus lulus UKOM CBT dan UKOM OC. Nah, pada kesempatan ini itu UKOM CBT. Jadi kalau sudah lulus UKOM CBT tapi belum lulus UKOM OC, ya nggak bisa sumpah. Kan kalian sudah profesi, jadi nggak ada wisuda. Adanya cuma sumpah dan pelantikan. Syaratnya sumpah itu Anda harus sudah lulus UKOM. Maka kalau sudah lulus hukum, maka baru menerima nanti STR. STR sebagai syarat untuk praktek, sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, sebagai syarat untuk buka praktek mandiri. Kenapa saya minta on kamera? Karena saya nggak mau disambi. Saya nggak tahu kamu baru ngapain kalau cuma ngandalkan rekaman tok. Saya tahu bahwa kamu bisa konsentrasi di sini. Siti Nur kenapa itu kebalik? Kalau kemarin-kemarin on kamera dibiarkan, kalau saya nggak mau membiarkan. Karena ini syaratnya. Kamu bisa lulus anu hukum, kemudian bisa sumpah. Sultan silahkan keluar kalau nggak mau on kamera. Guntur silahkan keluar. Sisi silahkan keluar, nggak usah ikut. Kalau nggak mau on kamera, keluar saja. Silahkan Sisi keluar. Marisa silahkan keluar, nggak usah ikut. Saya nggak akan mulai kalau tidak on kamera semua. Silakan yang merasa tidak on kamera keluar. Di tengah-tengah nanti saya lihat kalian tidak on kamera, akan saya minta untuk keluar. Tidak ada alasan apapun. Kalau mau signalnya jelek silahkan pindah. Sisi, Nurhaniati, Uci, Lala, Hari silahkan keluar kalau nggak mau on kamera. Atau saya keluarkan. Saya Bu, Silahkan keluar. ini satunya. Kenapa kamu hanya dua? Satunya nggak bisa dibuka kameranya di laptop Ibu, belum bisa keluar. Baik, sekali lagi saya ingin angkatan ini walaupun tidak pernah menghubungi Ibu, saya ingin angkatan ini lulus UKOM 100%. Oleh karena itu tolong jangan segan-segan Anda dalam kondisi tidak on kamera. Karena saya nggak mau disambi. Saya ingin kalian lulus semua. Saya ingin kalian sumpah profesi semua. Karena itu saya nggak mau kalian menyambi. Untuk apa Ibu ngeceh kalau kamu hanya sekedar mendengarkan rekaman tok? Mendengarkan rekaman dengan kemudian melihat itu akan berbeda. Tolong catat sendiri-sendiri dengan gayanya belajarnya sendiri-sendiri. Tidak hanya mengandalkan rekaman. Karena gaya gaya belajarmu itu beda-beda. Sehingga kalau Ibu menerangkan, Ibu
Karena ini apa? Saya tidak bagaimana itu soalnya, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ini akan saya sampaikan. Jika seperti ini soalnya kurangnya apa, besok akan terjadi soalnya seperti ini. Karena ibu itu membuat soal dan pembuat soal dan mereview soal UKOM untuk yang di pusat. Cuman ibu nggak boleh mengeluarkan, nggak boleh membocorkan soal UKOM itu. Tapi ibu tahu karena ibu sering mereview soal. Maka soal yang dikeluarkan di dalam UKOM ini akan saya review sekaligus. Jadi nanti akan saya sampaikan ke kalian. Ini besok keluar soalnya seperti ini, bukan yang ini, gitu loh. Jadi makanya saya minta dicatat sendiri, tidak mendengarkan rekaman. Beda. Gitu. Maka saya nggak mau disambi. Kalian harus on kamera dan harus mencatat sendiri. Saya nggak mau mengandalkan rekaman itu. Ini soal yang dari hukum tryout kemarin adalah dari kardiovaskuler itu nomor 71 sampai 100. Tapi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan apakah soal ini nanti keluar seperti ini atau berubah. Oleh karena itu saya sampaikan triknya. Begitu. Gimana letak kata kuncinya? Saya tidak akan panjang lebar membahas teori dan sebagainya. Tapi yang penting kamu bagaimana untuk mengerjakan soal dalam kondisi baca soal 1 menit ngerjakan. Bisa. Bukan kalau kamu menghafal, menghayati dan juga ini, kamu akan kelamaan. Orang kamu nggak pernah menghubungi saya. Kena dihitung jari. 150 itu yang menghubungi saya selama praktek profesi ada berapa, saya tahu. Jadi saya nggak ngerti Ganang itu praktek di mana, Sugeng itu praktek di mana, David itu praktek di mana. Nggak ngerti karena nggak pernah menghubungi. Monggo saja silahkan. Tapi yang jelas saya ingin kalian adalah eh, mengerjakan soalnya dalam kondisi yang baik itu isinya soal. Ini benar soalnya kemarin. Benar ini soalnya. Kenapa nggak ada yang jawab? Benar ini soalnya. Iya, Ibu. Ini tryout yang Iya, pertama. Ibu. Ya, baik. Perhatikan. Untuk soal yang pertama, jadi kalau kamu mau mengerjakan soal, jangan dibaca semuanya. Jangan dibaca semuanya. Yang pertama kali baca pertanyaannya. Jadi pertama kali dibaca pertanyaannya. Karena kalau soal itu jelek, tidak usah membaca skenario-nya, kamu bisa menjawab. Itu soalnya jelek. Nah, ini saya kasih tahu. Banyak soal ini yang juga harus direvisi karena dia kondisinya tidak mungkin dalam kondisi yang besok akan keluar seperti ini. Akan saya sampaikan di mana letak karena saya sering mereview soal jadi saya paham. Ya, baik. Nomor 71. Kata kuncinya adalah bukan pada lead 2 dan 3. Karena ini kalau pertanyaannya di manakah lokasi kerusakan jantung? Kalau kata kuncinya lokasi kerusakan jantung, maka saya selalu sampaikan, tolong kata kunci dalam soal itu kalau tidak baris pertama ya baris terakhir yang paling sering. Maka kalau ini baris terakhir pada EKG ditemukan gambaran isemik pada lead 2, 3, dan AVF.
Kata kuncinya di AVF. Ini sebenarnya mau tak buatkan PPT-nya ya. Tapi belum ini. Perhatikan ini materinya EKG. Jadi kalau kita berbicara tentang EKG, maka ada yang item ketiga. Yang pertama itu kita harus mengetahui dia dalam kondisi sinus apa tidak, kemudian berapa heart rate-nya, aksesnya normal apa tidak. Nah, dalam akses yang normal, kalau nanti tolong didengarkan. Kalau nanti ini judulnya adalah inferior jantung, maka bisa terjadi nanti di soal berikutnya adalah bisa superior. Jadi tidak ada, ini tidak ada superior ini. Antar inferior, superior, kiri atau kanan. Jadi nanti kata kuncinya di AVF, AVL, AVR. Nah, ini tidak dikatakan AVR inferior ya. Oleh karena itu, saya hanya menyampaikan bahwa jika nanti ada soal di manakah lokasi kerusakan jantung, maka tolong tidak usah dibaca semua soal, langsung kamu di mana keterangan pada EKG itu ditulis itu yang kamu pahami, yang kamu catat, yang kamu perhatikan. Itu. Jadi pada EKG ditemukan gambaran semik itu. Ya. Kemudian nomor 72, ini ada yang sudah saya masukkan dan yang belum. Saya langsung aja. Nomor 72 itu, sebenarnya kalau ini saya review soalnya, kalau jawabannya itu anamnesis dengan anggota keluarga, berarti wujudnya apa? Asesmen subjektif yang heteroanamnesis. Kalau melihat GCS, heteroanamnesis itu kata kuncinya. Ini soal ini belum sempurna, tapi nanti kalau kemudian dia masuk di bank soalnya di pusat sana, dia akan disempurnakan dengan E berapa, V berapa, M berapa. Kalau mau mengetahui bahwa kita melakukan asesmen subjektif itu dengan anamnesis, dengan heteroanamnesis, maka saatnya kita membaca soal dengan tingkat kesadaran itu dilihat dari verbalnya. Jadi verbal yang di bawah 5. Sehingga bisa terjadi nantinya soal ini dibalik. Bahwa misalnya gini, fisioterapi ingin melakukan asesmen subjektif dengan menggunakan heteroanamnesis. Berapakah GCS yang atau berapakah tingkat kesadaran pada pasien tersebut itu kan? Maka mesti ABCD-nya dibalik kan? Jadi E-nya berapa, V-nya berapa? Kamu nyari V-nya yang di bawah 5. Jadi kalau V-nya yang di bawah 5 berarti itu semuanya adalah dengan heteroanamnesis. Ada pertanyaan? 2 soal? Belum Ibu. Paham? Belum Ibu. Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Lanjut. Nomor 73. Ini belum selesai saja. Perhatikan. Kalau judulnya adalah data apakah yang menjadi pertimbangan fisioterapi dalam melakukan intervensi, maka baris terakhir kan kata kuncinya intervensinya apa? Breathing exercise dan belum melakukan mobilisasi dini kata kuncinya. Maka kalau ini belum melakukan mobilisasi dini, sebenarnya dalam soal ini yang saya kasih blok merah ini, sebenarnya merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan.
Jadi saturasinya juga, kenapa saturasi jadi pertimbangan? Karena di bawah 95. Jadi di bawah yang normal. Kenapa heart rate jadi pertimbangan? Karena heart rate di atas 100, sudah masuk takikardi. Semuanya di atas atau di bawah yang normal. Tetapi yang menjadikan pokok permasalahan, ingat waktu materi Ibu, bahwa tekanan darah 160/100 itu berarti mapnya berapa? Mapnya berarti 160 ditambah 100 tambah 100. Berarti 360. 360 dibagi 3 adalah 120. Padahal nilai map yang normal pada saat kita melakukan mobilisasi dini, ini karena kata kuncinya kan belum melakukan mobilisasi dini. Kata kuncinya di baris terakhir. Berarti map harus di antara 70 sampai 110 kan gitu. Lah karena ini mapnya itu di atas 110 maka tidak boleh. Tetapi kenapa Bu yang menjadi pertimbangannya map? Kenapa kok tidak saturasi oksigen? Karena saturasi oksigen itu di bawah 95 kita masih bisa melakukan. Hanya yang tidak diizinkan jika sudah di bawah 80. Itu kata kuncinya. Kenapa 105 masih bisa Bu kita melakukan mobilisasi? Karena poin dari heart rate itu adalah kalau di atas 120. Sama-sama tasikardi. Iza silahkan keluar. Kalau kamu on kamera, tidak on kamera silahkan keluar. Iza Fadila. Saya nggak mau membaca tulisanmu tok tanpa wajahmu. Jadi kenapa ini heart rate-nya yang 105 tidak menjadi pertimbangan, Bu? Padahal kan dia tasikardi kan gitu kan. Padahal kan ini tasikardi gitu. Satu. Yang kedua, kenapa saturasinya juga tidak menjadi pertimbangan? Karena saturasi itu walaupun dia normalnya 95 sampai 100, tapi ini yang menjadi pertimbangan karena masih di atas 80. Kalau di bawah 80 ya itu yang menjadikan nanti jadi dua jawaban kan gitu kan soal ini kan gitu. Itu. Sehingga ini yang menjadikan data apa kan jadi pertimbangan misalnya belum melakukan intervensi karena kata kuncinya bahwa dia belum melakukan mobilisasi dini. Maka kenapa jawabannya adalah tekanan darah? Itu alasannya di situ. Oke, 73. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak, Ibu. Ya, Fikri Zulfikar silahkan keluar. Kalau nggak mau on kamera. Fikri, silahkan keluar saja. Fikri, tak keluarkan ya. Kalau nggak mau keluar. Fikri, kamu mau on kamera apa tidak? Kalau tidak, saya remove ini sekarang. Saya nggak mau disambi. Oke. Nah, nomor 74. Siapa yang mau saya remove? Kalau nggak mau on kamera, saya remove. Ini, apakah penyebab keluhan pasien tersebut? Kalau saya membaca soal ini, kata kuncinya ya karena keluhan itu di terakhir kan ya. Pasien mengeluh jadi dada yang menjalar ke punggung dan lengan kiri, keluhan disertai sesak nafas dan sulit tidur. Karena ini kondisinya STEMI, kenapa di sini jawabannya hipoperfusi miokard? Saya kasih catatan di bawah itu. STEMI itu singkatannya apa? ST elevasi miokard infark.
Miokard infak. Otot jantung mengalami infak. Infak itu adalah apa namanya penyumbatan. Jadi ada penyumbatan darah menuju ke otot jantung atau miokard. Otot jantung itu miokard. Di mana penyumbatan tersebut itu dapat menyebabkan otot jantung itu rusak hingga rusak karena ini berjudulnya adalah berkurangnya suplai darah, maka tidak sampai menyebabkan di kematiannya. Sedangkan hipoperfusi sendiri itu adalah kurangnya asupan nutrisi. Di mana kalau kita berbicara hipoperfusi, itu selalu berbicara pada organ mana dia yang mengalami kurangnya asupan nutrisi. Nah, sehingga kita tidak akan berbicara terkait dengan kelistrikan. Kalau kita berbicara kelistrikan jantung, berarti nanti di situ harus muncul hasil EKG-nya. Gangguan metabolisme jantung berarti harus memunculkan adanya hasil analisa gas darahnya. Kan gitu ya. Hipertensi sistemik harus ada di situ, tidak hanya sekedar keluhan, tapi harus memunculkan adanya suatu tekanan darahnya seperti apa. Kalau kematian miokard, dia harus sampai menimbulkan tidak hanya sekedar dia nyeri dada, tapi sampai kemudian dia terjadi ketidaksadaran atau sampai menimbulkan kematian. Gini tuh. Ada pertanyaan untuk soal 74? Lanjut. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih. Ini saya belum selesai mindahkan ke PPT ya. Tapi nanti langsung kalau enggak. Nah, ini juga. Jadi, soal ini kan apakah intervensi fisioterapi yang tepat? Tapi kata kuncinya dia di baris terakhir itu menyebabkan hal-hal yang seharusnya ada kata kunci yang harus dimunculkan setelah SPO2 itu. Jadi kalau ini saya kalau ini saya review gitu ya. Saya masukkan ke bank soalnya yang di pusat gitu. Kan biasanya saya buka soal dari yang pembuat soal itu dari mana di seluruh Indonesia itu. Kemudian saya review kan gitu ya. Nah itu biasanya langsung saya review, langsung saya rubah. Karena ini kata kuncinya kalau melihat dari yang saya blok merah ini. Dari tekanan darah, dari heart rate, dari RR gitu ya. Nah kalau yang dari yang ini memang dia harus mobilisasi dini kan gitu ya. Tetapi ingat, harusnya si pembuat soal ini saturasi oksigennya harusnya dia dalam kondisi walaupun di bawah 95 tadi Bu mengatakan boleh dilakukan mobilisasi kan gitu ya. Boleh gitu ya. Tetapi akan lebih aman lagi kalau alangkah baiknya karena ini tekanan darahnya, blood pressure-nya dia normal, heart rate-nya dia normal, RR-nya dia normal gitu ya. Nah, itu alangkah baiknya saturasi oksigennya juga normal gitu seharusnya. Gitu, supaya dia tidak dalam kondisi yang ambigu. Maka ada dua jawaban yang harus diperhatikan jika soal ini besok akan keluar lagi. Tolong diperhatikan. Jadi, nanti di soal berikutnya akan muncul kata kuncinya setelah SPO2 itu. Kata kuncinya apa? Misalnya apa namanya yang tidak berhubungan dengan saturasi oksigen. Itu nanti akan muncul seperti itu. Fisioterapi ingin memberikan intervensi fisioterapi ingin memberikan intervensi yang bertujuan untuk misalnya gitu ya. Nah, itu mesti munculnya ini tidak berhubungan dengan saturasi oksigen gitu. Nah, itu maksud saya yang saya sampaikan bahwa tidak saya membedah soalnya saja, tetapi bagaimana caranya Anda untuk apa namanya membaca soal itu. Jadi supaya tidak lama karena dalam kondisi 1 menit. 76. Ini juga sama. Ini di 76 ini di bawah-bawah juga sama itu. Jadi saya blok-blok itu. Ini kenapa saya kasih catatan? Ini masih kurang kata kuncinya. Kenapa saya bilang masih kurang? Karena ini ambigu bisa dalam kondisi yang kalau SAO2 tadi Ibu katakan, kalau SAO2 itu 80%, memang itu sebenarnya merupakan suatu hal kontraindikasi kita melakukan suatu intervensi apapun.
Seharusnya ini kalau apakah intervensi terapi yang tepat? Harusnya tidak diberikan apa-apa. Jawabannya, kalau dia bed exercise, mestinya positioning pun masuk dalam bed exercise. Breathing exercise pun masuk dalam kondisi bed exercise. Gitu. Sehingga tolong nanti kalau membaca soal seperti ini, maka nanti mesti ada tambahan satu kata kunci. Jadi yang dia berhubungan dengan kalau yang berhubungan dengan saturasi oksigen, barulah kemudian dia menunjukkan mungkin dengan prone exercise gitu ya. Nah, seperti itu. Tujuh puluh tujuh. Ini baru sampai 78. Ini Mas Mbak. Nah kan selalu saya bilang bahwa kata kunci itu kalau nggak di baris terakhir ya di baris pertama. Ini fisioterapi, jadi gini Mbak, Mas, begitu kita pemeriksaan apakah yang tepat dilakukan oleh fisioterapis, maka tolong baca yang terakhir. Sehingga cepat jawabnya. Fisioterapi ingin melakukan pemeriksaan toleransi aktivitas jedet. Ini semuanya untuk toleransi aktivitas, tapi karena ini, terus tak kasih merah itu, karena ini pasiennya non-STEMI, pasiennya dengan kondisi gangguan kardiovaskuler, maka satu-satunya pemeriksaan untuk toleransi aktivitas ya segmented walking test kan gitu ya. Walaupun bucket test, Cooper test, Harvard step test, tes jalan 1,6 km itu semuanya adalah untuk toleransi aktivitas, tapi tidak tepat untuk pasien dengan kondisi non STEMI, untuk kondisi yang kardiovaskuler. Jadi nanti kalau ada kasus pasien PPOK, kasus kardiorespirasi, kardiovaskuler, jadi seluruh kasus, mau PPOK, mau asma, mau bronkiektasis, misalnya ini besok diganti soalnya bukan non-STEMI. Misalnya diganti dengan kondisi pasien dengan kondisi gangguan pleura, pasien dengan kondisi miokard infark, gitu ya. Pasien dengan kondisi gangguan gagal jantung gitu. Semuanya sama. Yang terpenting dia ada gangguan kardiovaskular dan kardiorespirasi. Itu kalau pemeriksaan dengan toleransi aktivitas dengan menggunakan segmented walking test gitu. Itu ya. Kemudian yang 78. 78 ini saya sama dengan yang tadi tuh. Ini pasien dirujuk ke fisioterapi. Apakah intervensi fisioterapi yang tepat untuk pasien tersebut? Itu kan. Nah, ini jawabannya breathing exercise. Yang tadi jawabnya bed exercise, tapi tidak ada kata kuncinya. Jadi tolong nanti kalau baca soal seperti ini, sebelum kata apakah intervensi fisioterapi yang tepat pada pasien tersebut, itu mesti ada kata kuncinya. Bahwa fisioterapi ingin melakukan tindakan yang mempunyai tujuan untuk menaikkan saturasi oksigen gitu ya. Kalau untuk menaikkan saturasi oksigen, maka harus dilihat. Kalau dia saturasi oksigennya 80, mestinya harusnya ini jawabannya tidak ada. Tidak ada intervensi atau tidak boleh diberikan intervensi apapun. Karena ini apa harusnya yang di bawah atau sama dengan 80%. Gitu ya. Cuman saya garis bawahi di sini. Oleh karena itu tolong nanti pada saat kalian untuk betul-betul memperhatikan eh, untuk yang di soal itu nanti mesti dirubah. Ininya dirubah, Mbak. Apa skenarionya akan dirubah. Begitu. Kemudian untuk berikutnya 79. Nah, ini juga gitu. Kalau ini sih tepat ya. Artinya gini, apakah yang dilakukan fisioterapi pada pasien tersebut? Nah, mesti harus sebelumnya ada kata-kata. Nah, ini kata kuncinya. Fisioterapi akan melakukan
prosedur pemeriksaan akhir sebelum pasien pulang pada kondisi penyakit jantung koroner. Maka ingat kemarin LLET-nya, Low Level Exercise Testing. Jadi nggak mungkin kita akan melakukan latihan keseimbangan, latihan jalan, vitasen, breathing. Kalau dalam kondisi dia dikondisikan dia dirawat di rumah sakit dengan penyakit jantung koroner itu, maka baris pertama, kemudian yang terakhir, baris terakhir, fisioterapi akan melakukan prosedur. Jadi saya akan baca soal seluruhnya. Makanya kenapa kamu harus mencatat? Jadi kalau cuma mendengarkan tok, kalau saya enggak, jadi biar membaca juga soalnya. Saya nggak akan baca soal. Cuma saya harus mengetahui bagaimana trik untuk menjawab soal ini gitu loh. Jadi kalau melakukan pemeriksaan vitasen itu tidak harus dalam kondisi sebelum pasien pulang. Sesudah pertama kali ketemu, kan gitu kan? Melatih jalan itu tidak harus dalam kondisi sebelum pasien pulang kan gitu. Tapi begitu kita melakukan bagaimana sih kondisi pasien sebelum dia pulang itu kita harus melakukan low level exercise testingnya. Breathing exercise pun tidak harus dalam kondisi dia sebelum dia pulang. Maka ini kata kuncinya adalah fisioterapis akan melakukan prosedur pemeriksaan akhir sebelum pasien itu pulang. 80. Nah, kalau berbicara, kalau ini sebenarnya skenario-nya nggak berfungsi. Jadi kalau kamu membaca pertanyaannya ini, tidak perlu membaca skenario-nya. Ini soalnya ini kondisinya adalah soal yang harus direvisi pertanyaannya. Pertanyaannya harus direvisi. Kenapa? Karena saya membaca ini, apa penyebab timbulnya atelektasis pada pasien tersebut? Gitu ya. Kalau kita sudah tahu dalam teorinya atelektasis itu gangguannya terjadi pada pleura yang dimana di situ menyebabkan terjadinya penyempitan pada rongga pleuranya gitu ya. Maka sebenarnya bukan ini maaf ini harusnya bukan gangguan pemberian jalan nafas, harusnya penurunan volume paru. Kalau gangguan, ya walaupun hasil auskultasi ditemukan suara krakes pada paru kanan. Tapi dia atelektasisnya di mana ini? Jadi gini, kalau auskultasi walaupun ditemukan suara krakes pada paru kanan depan bagian bawah, itu yang terjadi atelektasis itu bukan di bagian kanan itu. Atelektasisnya itu suara tidak dalam kondisi pasien. Kalau ingat teori ibu dulu, kalau pasien dalam kondisi gangguan pleura dengan kondisi atelektasis, ingat nanti ini bisa akan keluar ini sering karena itu hasil auskultasi itu mesti adanya suara dullness pada kondisi atelektasis, suara yang hilang baik dalam kondisi auskultasi maupun dalam kondisi perkusi. Jadi perkusi tidak akan ditemukan suara redup, peka gitu ya. Jadi suaranya dulunya suara yang hilang. Nah, kalau ditemukan hasil auskultasinya itu krakes, maka itu di bagian yang sehat yang menjadi penyebab posisinya itu. Tetapi bukan dari atelektasisnya gitu ya. Jadi itu. Jadi posisi skala Borg nilai 6 itu cuma untuk buat rancu aja gitu. Jadi kalau dari sisi atelektasisnya sendiri itu dia akan memunculkan kalau nanti ada lagi soal, nah ini di bawahnya ini. Ada lagi soal gitu ya. Ini kan sama dengan soalnya yang tadi ya, hanya ini apakah program fisioterapi pada kasus tersebut gitu ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya, kenapa kok di situ Hawking exercise? Karena ini ada kata kuncinya ini loh. Ada kata kuncinya ini. Yang saya blok biru ini. Jadi kalau tidak ada kata kunci itu, maka sebenarnya A benar, B benar, C benar, D benar, E benar. Semuanya benar. Tapi karena ada kata kunci untuk mengeluarkan sekutum, maka itu. Tapi kalau tidak ada kata kunci, misalnya kata kuncinya itu hilang seperti yang di awal tadi, apakah program fisioterapi atau apakah intervensi yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? Ya bisa semuanya. Gitu. Nah, kondisi di gangguan pleura itu baik dalam kondisi hemotorak,
hidrotorak, pneumotorak, kemudian apa namanya? Satunya lagi hemotorak, hidrotorak, pneumotorak. Kalau pneumotorak itu isinya pes, hemotorak itu isinya darah, hidrotorak itu isinya cairan, cairan apapun di situ karena penyebabnya dari berbagai macam cairan begitu yang ada di dalam organ tubuhnya si pasien itu berasal dari manapun dia. Nah, ini apa? Pertanyaannya, apakah problem utama pada pasien tersebut? Kita lihat di baris terakhir. Hasil pemeriksaannya hanya SpO2 dan RR. Oh, masih kurang. Berarti kita harus melihat di baris pertama. Gitu loh, Mbak, Mas. Jadi katanya gitu, cepat-cepat mikir. Nggak usah dibaca semuanya. Itu caranya itu, caranya menjawab itu. Oh, ini kurang. Maka langsung. Oh, dia apa? Hemotorak. Oh, kalau hemotorak berarti itu masuk di dalam gangguan pleura. Jadi kenapa dia dipasang BSD? Karena ada terjadi gangguan pleuranya. Kalau gangguan pleuranya berarti sebenarnya kolap paru dengan atelektasis itu sama. Atelektasis itu terjadi penyempitan atau terjadi mengempisnya rongga pleura itu, mengempisnya parunya itu kolap juga begitu sama sebenarnya. Gitu. Nah, yang di 83 itu cuman pertanyaannya apa? Diagnosisnya. Nah, tadi karena ini sebenarnya kalau yang membuat soal ini, kalau dikatakan sesak nafas, mestinya RR-nya jangan 22. Kalau usia 55 tahun itu RR-nya harus di atas 30 kali per menit. Tapi kalau misalnya ini dia seorang bayi, misalnya besok ya diganti usianya itu anak-anak misalnya gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi dia di gangguan pleuranya. Tapi RR-nya jangan kaget nanti kalau sampai ditulis 65 gitu kan. Karena tahip eninya neonatus, bayi neonatus itu tahip eni dikatakan tahip eni itu kalau di atas 60. Tapi kalau yang anak gitu ya, bukan bayi. Jadi yang anak di atas 1 tahun gitu, itu dikatakan tahip eni jika di atas 40. Tapi kalau kita yang dewasa, lansia, itu kalau di atas 30. Maka sebenarnya kalau ini kalimatnya adalah karena sesak napas, sebenarnya di dalam pasien mengeluh sesak napas mestinya harus dibuktikan hasil pemeriksaannya RR-nya mestinya di atas 30 begitu. Jadi ini benar memang judulnya diagnosisnya sesak nafas karena gangguan pleura karena dia dalam kondisi dia hemotorak. Tapi kalau sesak nafasnya karena gangguan alveoli berarti apa nanti diagnosis medisnya? Di atas itu pneumonia. Kalau sesak nafasnya karena gangguan jalan nafas, diagnosis medisnya apa? Bisa dalam kondisi bronkitis kronis, bisa emfisema, bisa PPOK, bisa asma, begitu. Tetapi nanti ini mesti kalau ini soal ini mau dikeluarkan besok, berarti ini mesti RR-nya akan diganti. Jadi pacuannya dia di situ. Nah, yang di 84 ini apa pertanyaannya? Program yang diberikan. Kenapa ini diafragma breathing? Apa yang menyebabkan? Fisioterapi ingin memberikan intervensi untuk mengurangi sesak nafas. Kalau ini kondisinya, ini karena kondisinya asma, baris yang pertama. Jadi asma. Kalau mengurangi sesak nafas, ya itu tadi. RR-nya mestinya harus dalam kondisi di atas 30 gitu ya. Kalau itu dia pasiennya dalam kondisi apa gangguan pleura tadi, atelektasis, hemotorak, hidrotorak, pneumotorak. Nah, itu mungkin apa nanti jawabannya bisa yang C kan gitu. Atau B, bisa C. Tapi karena ini kondisinya pada pasien asma, di mana kita tahu bahwa
pasien asma itu masuk dalam kondisi gangguan paru yang mengalami obstruktif, maka bisa dimunculkan bahwa lebih banyak dia dalam kondisi kita harus menggunakan diafragma breathing. Nah, ini juga begitu soal ini. Jadi dia dalam kondisi bronkiolitis, tapi edukasi apakah yang bisa diberikan kepada pasien tersebut agar kondisinya semakin membaik? Kalau misalnya ini dalam kondisi bronkiektasis, itu kan patologinya itu bronkiektasis itu kan seperti kalau kita melihat ini ya. Kalau melihat ini kan ada seperti tangan ibu ada namanya jaringan parut. Jaringan parut atau sikatrik. Jaringan parut di kulit itu ya. Kalau kita lihat ada seorang yang dengan kondisi dia apa namanya? Pos operasi, kemudian karena kulitnya ini dari pos operasinya dia ada jaringan parut. Nah, bronkiektasis itu adalah kondisi patologinya jaringan parutnya itu di paru-paru. Maka akan memunculkan adanya kondisi yang ini. Nah, makanya kalau membaca soal nggak usah dibaca semua. Jadi kalau bronkiektasis itu bukan penyebab, kalau misalnya dia pasiennya PPOK, maka mesti jawabannya yang B. Nanti kalau pasiennya diganti PPOK, jangan yang A jawabannya. Jadi yang B, berhenti merokok. Itu. Kalau misalnya dia pasiennya COVID atau pneumonia yang akut gitu ya. Pneumonia yang akut, maka mesti jawabannya yang E. Nah, ini kadang-kadang si pembuat soal itu, yang pusat itu, kadang-kadang merubah soal ini. Kalau misalnya Ibu ngirim soal ini gitu ya. Atau maaf, saya mereview soal ini gitu ya. Biasanya terus kemudian kita rubah. Kita rubah dengan kondisi apa? Yang mau kita rubah itu soalnya, apa jawabannya ABCD-nya atau skenario-nya gitu ya. Seperti tadi di awal tadi itu. Benar seperti itu. Maka ini tak kasih gambaran kalau soal ini nanti dirubah, maka jawabannya seperti itu. Oke, 86. Ada pertanyaan sebelum ke 86? Silakan, jelas. Enggak ada. Kita lanjut. Nah, apa problem utama pada kasus di atas? Problem utama. Jadi kalau kondisi dia hemotorak, retensi sputum, enggak. Obstruktif jalan napas, enggak. Mobilisasi torak bisa terjadi. Deconditioning bisa terjadi. Bisa. Tapi kenapa kita memilih ke peningkatan tekanan intrapleura? Karena problem utamanya. Sebenarnya kalau seperti tadi di soal sebelumnya kok, kenapa jawabannya adalah obstruksi jalan nafas? Sebenarnya itu bukan problem utama. Pada kondisi tadi sudah saya singgung bahwa kita tahu, ingat pada waktu Ibu dulu mengajar, saya setelkan videonya itu, di mana tekanan intrapleural itu akan berbeda, tekanan positif dan tekanan negatif itu akan berbeda. Karena memang patologinya di situ, untuk kondisi di hemotorak, hidrotorak, pneumotorak, evosi pleura, itu semuanya ada di situ. Di mana terjadi perubahan peningkatan tekanan intrapleural yang mengakibatkan terjadinya pengempisan atau mengecilnya atau atelektasis pada di pleuranya. Begitu. Jadi kalau sebenarnya sih mobilisasi torak terganggu, ekspansi toraknya terganggu, oke iya. Deconditioning iya. Obstruksi jalan nafas seperti soal sebelumnya tadi kan yang kondisi pasien dengan kondisi hemotorak tadi kan banyak juga terjadi obstruksi jalan nafas kan gitu kan, retensi sputum kan gitu kan. Tapi itu bukan problem utamanya seperti tadi saya singgung bahwa problem utamanya itu ya kondisinya ingat di dalam fisiologi dari gangguan pleura itu, dari pleura itu sendiri gitu ya. Kita tahu bahwa pleura itu fungsinya apa sih? Pada saat seseorang yang dia bernafas, tarik nafas, hembus, ini dia sebagai pelicin kan ya, sebagai pelicin. Sehingga kalau tekanan intrapleuralnya dia terjadi peningkatan, apa yang terjadi? Yang terjadi ya munculnya adanya suatu atelektasis lagi kan gitu. Nah,
Untuk di 87, ada pertanyaan sebelum ke 87? Ada? Ya ada? Oke, lanjut. Nah, bagaimana posisi drainase yang tepat? Kalau berbicara posisi drainase, maka langsung baca hasil pemeriksaannya. Dia letaknya ada di mana? Taufik. 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 Ya kan, tak panggil nggak ada tau, baru ngapain ya? Fik. Taufik. Ya, Bu. Ya, kenapa ini jawabannya B? Ya, kalau nggak on kamera mata tiruh jawab loh. Kenapa jawabannya B? Tadi Bu sudah saya kasih clue-nya, kata kuncinya. Kalau hasil pemeriksaan itu dia terdapat krekes pada paru kanan, parunya kanan, lobusnya atas, segmennya posterior. Kita balik. Kalau posterior itu berarti tidur tengkurap, kalau anterior itu tidur terlentang. Kalau lobus atas itu dalam kondisi dia half lying sebenarnya, tapi kalau dalam kondisi dia tidur miring, nah ini dia 45 derajat, berarti kan half lying ya. Nah, karena dia dalam kondisi tidur miring, maka posisinya karena ini suara kakesnya di sebelah kanan supaya bisa jatuh ke area bronkusnya, maka harus miringnya ke kiri, bukan miringnya ke kanan gitu. Walaupun di D itu kan miringnya ke kanan ya, D itu ya. Gitu ya Mas Taufik ya. Iya, Bu. Ya, oke, makasih Mas. Ada yang perlu dipertanyakan 87? Nanti gini, ada lagi soal nanti. Jadi dirubah. Terdapat bunyi krekes pada paru sebelah. Kalau saya tanya, kalau paru sebelah kiri, lobusnya atas, segmennya anterior, berarti posisi pasiennya tidur terlentang apa tidur tengkurap? Terlentang. 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 Terus miringnya ke kanan atau ke kiri? Ya, Kanan. sebelah kanan. Iya, kanan. Kanan, Iya, kanan terlentang. kanan terlentang. Terlentang. Ya, jadi kalau kemudian dia di kondisinya dia di segmennya, di lobusnya middle. Kalau di segmennya middle mana? Tidak dalam kondisi 45 derajat loh ya, kalau middle. Jadi ya dia cuma diganjil bantal aja di daerah parunya. Hanya dia miring kiri atau miring kanan, tergantung dia lobusnya, parunya kanan atau kiri gitu ya. Oke, 88. Nah ini kan gampang langsung. Apakah problem utama dari pasien tersebut? Nah, kalau baca baris pertama aja PPOK, ya jelas PPOK aja singkatannya penyakit paru obstruksi kronis kok. Nah kan nggak usah lama-lama itu. Ya kan? Setengah menit selesai. Kenapa? Karena tadi loh Ibu sampaikan, kata kuncinya di baris pertama atau baris terakhir. Jadi kalau baris terakhir belum ketemu, maka kamu nyari baris pertama. Karena ini kondisinya PPOK, maka munculnya adalah obstruktif. Kalau dia bisa memang terjadi retensi seputum bisa, tapi retensi seputum itu kan akibat, ya kan? Akibat dari obstruktifnya. Pengembisan paru-paru jelas tidak, karena dia atrektasis, gangguan pleura. Penurunan toleransi aktivitas bisa terjadi, tapi ini yang ditanyakan kan problem utamanya. Kalau toleransi aktivitas itu kan bukan problem utama, bahwa seluruh pasien dengan kondisi gangguan pulmoner bisa terjadi dia gangguan toleransi aktivitas atau penurunan aktivitas.
Kalau gangguan mobilisasi torak itu kalau untuk dalam kondisi PPOK di mana di sini dia riwayat penyakit darurat rawat inapnya sebanyak 2 kali kurang apa tepat. Walaupun bisa terjadi posisi PPOK itu terjadi gangguan mobilisasi torak tapi tidak utamanya gitu loh. Tidak problem utamanya begitu. Ya. Nah, Mbak Nurul. Ya, jangan orang on kamera tak tekoni wae. Mbak Nurul. Bu, Ya, ini kenapa jawabannya hyplying? karena terdapat bunyi sonor di segmen apikal paru kanan. Yang menjadikan kata kuncinya adalah lobus atas. Ini loh. Lobus atas. Ini yang menjadi kata kuncinya ya. Lobus atas. Kan baris terakhir kan? Kalau nggak baris pertama, baris terakhir kan gitu ya. Jadi kalau soalnya 5 baris nggak usah dibaca semua. Karena ini lobus atas, maka hyplying. Tapi di sini dia tidak mengatakan, tidak ada dia anterior atau posterior kan gitu. Ya, kalau ini dirubah lagi nanti, misalnya ada soal lagi seperti ini, lobus atas paru kanan pada segmen apikal anterior. Nah, itu berarti harus tidur telentang. Tapi tidak hanya sekedar tidur telentang dengan tadi 45 derajat tadi. Nah, ini apakah hasil asesmen yang dimaksud, Pak? Karena ini kata kuncinya apa? Fisioterapi ingin mengetahui pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif itu apa saja sih kalau pada pasien pulmoner? Pemeriksaan subjektif itu apa saja ya? Pada kondisi pasien gangguan pulmoner itu. Ini kan, gangguan maaf. Ini coronary artery disease. Berarti pada CAD, penyakit jantung. Berarti apa? Ada nyeri dada, ada sianosis, ada pucet itu loh, pucet. Kemudian apa? Apa keluhannya? Apa kalau di penyakit jantung? Selain nyeri dada, terus pucat, terus apa? Cianosis, pernafasan cuping hidung, Bu, emfisema. Ya, terus apa lagi? Clapping finger. Nah, clapping finger itu kita melihatnya kan dari bentuk anunya ya, bentuk kukunya ya, gitu. Nah, itu akan terjadi gangguan perforasi perifer dari kondisi di penyakit jantung koroner. Besok dirubah. Besok akan misalnya ada fisioterapi ingin mengetahui hasil pemeriksaan inspeksi, misalnya gitu kan. Maka harus selalu dilihat dibaca itu. Oh, berarti kan inspeksi itu ada statis, ada dinamis gitu kan. Kalau pada kondisi penyakit paru berarti apa? Statisnya, bentuk dadanya, dinamisnya, gerakan dada maupun pola pernafasan begitu. Pada kondisi jantung apa? Ada udem enggak? Inspeksinya gitu kan. Kemudian ada apa namanya? Pembesaran dari otot-otot dari otot bantu nafasnya ada enggak gitu dilihat gitu. Kemudian gerakan dadanya juga dia dilihat gitu. Contoh misalnya, ada lagi fisioterapi ingin mengetahui pemeriksaan mesti akan muncul itu yang berbeda. Hasil palpasi apa? Nah, pada kondisi di paru apa? Pada kondisi di jantung apa? Paru. Berarti apa hasil palpasinya? Apakah vokal fremitusnya? Nanti di situ ABCDE-nya. Kemudian pengembangan ekspansi toraknya, kemudian apa? Spasme ototnya, kemudian posisi trakeanya gitu ya. Tapi kalau pada kondisi jantung, berarti apa? Piting udemnya, dipalpasinya itu munculnya ada apa tidak. Kemudian kalau dia dalam kondisi apa? Ditekan itu dia kembalinya berapa? Berapa normanya berapa? Maksimal 2 detik gitu ya. Nanti di situ akan muncul
ABCDE-nya dirubah gitu. Nah, kalau ini dalam kondisi dia di cairan pleura, sebenarnya kalau di cairan pleura itu apa namanya hanya ada dua atau sebenarnya ya. Jadi soal ini sebenarnya CDE itu hanya mengecoh saja. Karena di cairan pleura itu kan hanya ada dua, transudat dan eksudat. Jadi kalau nggak transudat ya eksudat. Karena ini proteinnya 6 gram, maka di baris terakhir ini proteinnya 6 gram dan leukositnya dia 1800 berarti dikondisikan bahwa dia dalam kondisi dia akut misalnya, maka itu kondisinya adalah di eksudat. Jadi sebenarnya eh, pilihan CDE ini dia nggak homogen ya. Jadi karena cairan di dalam pleura itu kan hanya ada dua, transudat dan eksudat saja kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang 92 ini di mana otot yang mengalami spasme. Nah, kita lihat dia kok bisa eksternal interkostal. Anunya di mana ini? Nyeri dada saat tarik nafas, saat menarik nafas, nyeri dada. Ada saat sebenarnya kata kuncinya bukan di cairan pleuranya, bukan di ini ya, bukan di sesak nafasnya, tetapi sesak nafasnya itu ya atau nyeri dadanya itu pada saat dia menarik nafas. Maka itu kata kuncinya. Kemudian, nah yang 93 ini apakah intervensi yang tidak boleh diberikan pada pasien tersebut di atas, gitu ya? Ini kalau saya membaca soal ini, yang tidak boleh, kok positioningnya kok tidak boleh gitu ya? Dia 4 bulan yang lalu loh sesak nafasnya pendek, nafasnya lebih cepat, jadi dadanya terasa saat menarik nafas ini. Kalau sebenarnya melihat dari soalnya ini intervensi yang tidak boleh diberikan, kalau untuk positioning nggak diberikan, lalu dia diposisikan ke arah mana? Tapi kalau ini melihat bahwa dia ini cairan pleuranya didapatkan protein, maka dia walaupun pasien ini memiliki riwayat TBC, jadi ini gangguan pleura yang disebabkan oleh karena TBC kan gitu ya, TBC 2 tahun yang lalu. Sehingga thoracic expansion exercise dilakukan. Deep breathing exercise dilakukan. Torak mobilisasi dilakukan. Gitu ya. Ini jawabannya tinggal positioning dan perkusi. Tapi kalau kemudian positioningnya itu tidak boleh, kalau saya cenderung kepada E-nya yang harusnya. Ini kan PDF ya, jadi saya nggak bisa merubah. Karena jawabannya sudah ada di sana. Jadi ini nanti akan dipertegas. Kalau soal ini masuk ke bank soalnya di pusat, itu mesti akan dipertegas dengan jawaban yang positioning itu mesti dia akan dipertegas di sini. Ini mungkin pertanyaannya itu apakah intervensi yang boleh atau yang tidak boleh, yang tidak boleh positioning. Nah, saya cenderungnya ke perkusinya. Jadi besok kalau soal ini akan keluar, itu dia mesti diganti anunya, skenario-nya. Atau ada salah satu yang ininya diganti, antara A dan E-nya diganti. Nah, saya cuma ngasih garis tahu, menggaris bawah itu. Kemudian nomor 94, ini terkait dengan yang di gangguan pleura juga. Nah, karena ingin melatih otot-otot pernafasan, ya kalau thoracic expansion exercise itu kan untuk pengembangan ekspansinya. Torak mobilisasi itu untuk pengembangan ekspansinya. Itu kan. MLD itu kan untuk ke arah dari yang sistem organ dalamnya. Jadi di dalamnya untuk ke arah manual limb drainase itu untuk ke arah dari hubungannya dengan organ yang di dalam yang mengalami kerusakan di dalam hal ini adalah pleuranya. Nah, ini antara massage dengan
di breathing. Cuman kita lihat apakah di situ ada spasma atau enggak. Kalau di situ nanti hasil inspeksi, maaf, hasil palpasinya ada spasma otot bantu nafas gitu kan. Kemudian fisioterapi ingin melatih otot-otot pernafasannya. Nah, itu apa namanya? Kondisinya adalah yang di breathing exercise-nya. Tapi kalau fisioterapi ingin mengurangi keluhan dari otot bantu nafasnya, maka jawabannya adalah D. Misalnya seperti itu. Kemudian yang 95 itu kalau apa namanya edukasi ya. Kenapa dihindari sumber infeksi? Ingat bahwa ini pasien dalam kondisi TBC 2 tahun yang lalu. Sehingga walaupun sebenarnya olahraga teratur juga bisa, mengkonsumsi makanan juga bisa, minum air putih yang cukup juga bisa, meningkatkan frekuensi apa ini mestinya belum selesai ini soalnya ini. Nah, kenapa ini hindari sumber infeksi? Jadi pasien kita ada berbicara dari patologi dari TBC. TBC itu sendiri sebenarnya bukan hindari sumber infeksi. Misalnya kalau misalnya maaf ini ada keluarga kita yang mengalami atau yang menderita TBC, maka supaya kita tidak dalam kondisi yang semuanya bisa terkena, ya mau tidak mau, di mana sih letaknya? Misalnya apa namanya cairan lewat cairan misalnya. Makanya kalau misalnya posisinya untuk alat mandinya sendiri, kemudian handuknya juga sendiri, alat makannya sendiri, maksudnya hindari sumber infeksi itu maksudnya. Jadi supaya tidak terjadi penularan begitu. Kemudian masalah fungsi paru. Nah, kalau masalah fungsi paru, karena di sini ada analisa cairan pleuranya, walaupun di sini ada TBC-nya, ya terjadi penurunan volume paru. Makanya tadi di atas tadi mestinya soalnya jawabannya mestinya gangguan dari penurunan dari volume paru. Karena kondisinya kalau kita berbicara terkait dengan masalah dari cairan pleura itu di dalam gangguan pleura itu ya terjadi penurunan pada volume parunya. Kalau misalnya ada penurunan pH itu bukan terjadi pada kondisi di gangguan pleura. Penurunan FEV itu pada asma atau PPOK atau bronkitis atau emfisema. Peningkatan kapasitas paru juga sama. Dia terjadi pada kondisi PPOK, bronkitis atau emfisema atau asma. Peningkatan PaO2 dan PaCO2 juga sama seperti itu. Maka ini satu-satunya hanya kalau pada kondisi baik dalam kondisi dia di gangguan pleura, maka penurunan terjadi penurunan volume paru. Sebenarnya soal ini sama dengan yang di atas, hanya saja skenario-nya yang berubah gitu dan juga pertanyaannya yang dibuat yang berbeda. Padahal sebenarnya masalahnya sama begitu. Nah, kalau sini kondisinya ditambah dengan walaupun ini sama-sama riwayat TBC 2 tahun yang lalu, tetapi di sini dia 1 hari yang lalu telah dilakukan prosedur torakosintesis. Jadi kata kuncinya adalah karena dia dilakukan torakosintesis. Sehingga kalau misalnya dia pasien punya riwayat TBC 2 tahun, tapi kemudian dia permasalahannya dia mungkin di situ munculnya adanya peningkatan FEV bannya atau penurunan FEV bannya. Kemudian ada hasil pemeriksaannya. Ini nafas cepat. Kalau nafas pendek dan lebih cepat itu bisa munculnya nanti dalam kondisi dia berbagai macam kasus ya. Tetapi kata kuncinya ini bahwa 1 hari yang lalu dilakukan torakosintesis sehingga terjadi penurunan fungsi dari sirkulasi. Nanti bisa terjadi pada saat kita melakukan inspeksi seperti tadi yang disebutkan, mungkin bisa terjadi clubbing finger, bisa terjadi cyanosis, bisa terjadi karena penurunan dari perforasi dari sirkulasi yang perifer begitu. Kemudian untuk yang di 98, nah ini soal 1 kan bisa digunakan berbagai macam, tetapi mesti harus ada kata kuncinya. Jadi ini kata kuncinya belum ada. Tapi kenapa ini jawabannya ACBT gitu ya?
kebetulan saja ABCDE-nya ini cuma satu jawabannya yang untuk mengarah kepada kasus ini. Kebetulan. Jadi analisa cairan itu berarti dia dalam kondisi dia ada gangguan pleuranya, ada efusi pleura, maka efusi pleura satu-satunya ya kita menggunakan ACPT gitu ya. Itu. Jadi gini Mbak, Mas. Kalau di situ ada hemotorak, hidrotorak, pneumotorak, efusi pleura, jadi seluruhnya pada gangguan pleura itu, maka tolong catat semua intervensinya itu baik kita mau pecah, misalnya ACPT itu terdiri dari apa? Breathing control, thoracic expansion exercise, SMI atau submaksimal inspirasi atau yang ada dalam bentuk hopping begitu ya. Sehingga itu mau nanti dijabarkan dalam ABCD itu yaitu ABCDE-nya itu ada apa? Apakah salah satunya cuma disebutkan satu ACPT dok atau bagian dari ACPT? Ya ada ACPT-nya tapi ada thoracic expansion exercise. Lah, kalau fisioterapi ingin melakukan intervensi untuk pengembangan ekspansi torak. Di situ misalnya ada di breathing, kemudian thoracic expansion exercise, kemudian ada push breathing gitu ya. Nah itu langsung aja kalau ini dalam kondisi dia ada gangguan pleura seperti tadi yang Ibu sebutkan gitu. Sehingga kalau sudah dalam pola pikir kita itu sudah dalam kondisi kita mindsetnya itu sudah benar, maka soal itu dibolak-balik pun kita bisa menjawabnya begitu. Mbak Ike Rahmawati. Mbak Ike. Iya, Bu. Ike. Ya, coba nomor 99 ini kenapa jawabannya pasif? Karena dari saturasi oksigennya, Bu, cuma 90%. Sehingga diberikan passive exercise dulu untuk lebih amannya. Tadi kan Ibu katakan. Dan 5 hari yang lalu. No. Nah ini loh yang saya maksud. Jadi kalau kamu nanti polanya akan berbeda. Jadi ini kata kuncinya di sini loh Mbak Ma. Terpasang ventilator. Jadi kalau 90% SpO2 90% itu kan kita masih bisa untuk memberikan ACPT juga bisa gitu ya. Latihan duduk juga bisa, aktivasi saya juga bisa gitu ya. Tapi kalau untuk dia dalam kondisi ini masih kurang ini. Terpasang ventilator itu dia harus menyebutkan VO2-nya berapa, kemudian PEPP-nya berapa, PEP-nya berapa. Kalau dia VO2-nya itu kurang dari 60%, maka itu boleh dilakukan apapun. Mau pasif, mau aktif, mau ACPT, mau latihan duduk, mau segmented walking test, semuanya boleh. Atau yang PEP-nya, kemampuan ekspirasi dalam ventilatornya itu dia dalam kondisi yang 10%. Di atas 10%. Di bawah 10% dari 2O-nya. Maka ini yang ini belum ada anunya. Pasien, walaupun ini pasien mampu memberi respon. Dia menggunakan ventilator. Memang tidak semua pasien dalam kondisi pemberian ventilator itu diem aja kan enggak. Jadi dia masih mampu seperti itu. Maka tolong nanti, ini mesti kalau soal ini akan diperbaiki di pusat, dia diterima gitu ya. Soal ini kan kita kirim nih. Soal ini kita kirim di pusat. Dan nanti kalau dikeluarkan, tolong nanti dicek ventilatornya ini VO2-nya berapa, PEP-nya berapa. Jadi gitu. Karena kalau tadi sudah saya singgung ya, walaupun SpO2 itu normanya 95 sampai 100, ini 90 itu masih kita bisa mampu memberikan. Tetapi kalau sudah 80 ke bawah itu yang kita tidak boleh bisa memberikan apa-apa. Nah, kalau ini program utama gitu ya, karena disebut program utama,
dia terpasang ventilator gitu, tapi dia RR-nya normal, heart rate-nya normal gitu. Walaupun SpO2-nya mengalami penurunan, tapi masih dalam batas boleh kita berikan latihan gitu. Tapi yang jadi kata kuncinya adalah ventilatornya, ya, bukan kraniektomi 5 hari yang lalu gitu. Oh, kraniektomi 5 hari yang lalu kalau dia dalam kondisi dipasang ventilator pun sebenarnya kalau dilatih duduk boleh aja, bisa aja gitu ya. Tetapi ini yang menjadikan dasar utamanya. SpO2-nya 90. Nah, ini karena ini anunya belum lengkap anunya. Nanti tolong, saya yakin kalau soal ini keluar lagi, itu mesti akan dilengkapi. Akan dilengkapi dari hasil pemeriksaan. Satu. Yang kedua, mesti ada kata kunci. Fisioterapi ingin melakukan apa? Program utama untuk apa gitu loh. Jadi kalau misalnya dia untuk mempertahankan atau menjaga sifat fisiologi otot ya pasif. Kalau dia ingin bahwa untuk memperbaiki dia ada ini kan postcraniectomy karena CVI karena stroke 5 hari yang lalu. Karena dia ingin memperbaiki atau meningkatkan kekuatan ototnya, nah itu kan beda-beda. Makanya kata kuncinya juga masih belum ketulis gitu ya. Kemudian nomor 100. Nah, fisioterapi ingin memberikan positioning kiri kanan. Kalau ini sudah jelas berapa jarak waktu yang dilakukan pada pasien tersebut itu. Karena dari hasil penelitiannya memang tiap 2 jam sekali. Kalau ini sudah jelas. Ini sudah dalam kondisi apa namanya tidak perlu dipanjang lebarkan karena memang itu. Ya. Jadi itu kata kunci yang harus kita perhatikan. Ada pertanyaan, silahkan. Ini kalian sudah selesai semuanya praktikum anak profesinya? Belum Ibu. Sampai kapan? Belum Ibu, Desember. 23 Desember. Tanggal 23 Desember. Oke, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Besok ujian kompetensinya lulus semua, CBT-nya. Lalu besok masih kita beri pembekalan yang untuk UKOM OC. Itu penting. UKOM OC-nya itu. Karena nanti titik-titik di kalau UKOM OC kan praktek ya. Kalau CBT kan teori. Jadi di apa namanya di ruang CBT. Tapi kalau di OC itu kan di gedung B, di ruang lab OC-nya. Jadi nanti akan diberikan ini lagi apa namanya pembekalan lagi untuk supaya kalian bisa 100% lulus semuanya, kompeten semua, sehingga bisa sumpah profesi semuanya begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kesehatan, sehingga kalian bisa selesai sampai di akhir dan bisa menyelesaikan semuanya di syarat yudisium itu, sehingga diberikan kemudahan-kemudahan. Baik, silakan. Ada yang men-screenshot, silakan. Saya minta tolong ada yang men-screenshot dari 3 slide ini. Silakan. Siapa Mbak? Screenshot 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar, Bu. Lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, senyum semua ya. Oke, sebentar. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nanti untuk tryout yang kedua, semoga Allah memberikan kemudahan
Anda memberikan hasil yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Dan sampai di akhir UKOM OC-nya juga Bismillah, insya Allah lulus semuanya. Amin. Salam untuk keluarga. Mohon maaf apabila Ibu dalam hal ini ada sesuatu kata-kata yang kurang berkenan. Semuanya itu demi untuk kesuksesan kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah ijabahi. Terima kasih. Kita tutup dengan doa selesai belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Baik, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat untuk melanjutkan praktek dan selamat untuk belajar mengisi atau mengerjakan soal tryout UKOM yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.